Saudaraku, di kantin subuh kali ini ataupun kajian rutin kita di subuh kali ini, kita masih dalam pembahasan yang sama dari apa yang kami sampaikan di subuh yang lalu, yaitu berhubungan dengan amalan-amalan yang membuat nanti akan sia-sia puasa kita. Ramadan kita sungguh menjadi tidak berarti nanti di akhirat, ya, disebabkan ada banyak ataupun beberapa amal yang dilakukan di saat menjalani ibadah puasa, yang mana pastinya amalan ini nanti akan menggerogoti pahala, akan membuat pahala itu terkikis pelan-pelan, bahkan kita tidak memperoleh apapun dari pahala puasa disebabkan amalan yang tersebutkan dalam beberapa hadis. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan Ramadan yang telah Allah pertemukan ini. Mungkin kita tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan ke depan. Maka setiap muslim harus selalu meniatkan, ya, bersungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan yang telah Allah berikan ini seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir baginya, yang sehingga nanti dia akan memperbagus kualitas setiap ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk qiyamul lailnya. Kita pasti ingin yang terbaik, tidak seperti yang sebelumnya. Sedekah kita sedekah terbaik, tidak seperti sedekah-sedekah sebelumnya. Majelis ilmu kita pasti majelis ilmu yang terbaik. Amal apapun dari kebajikan kita ingin itu adalah yang berkualitas, yang lebih baik. Dari segi kepribadian kita, akhlak kita lebih baik dengan Ramadan ini, ibadah kita lebih meningkat dengan Ramadan ini. Semestinya seperti itulah kita sikapi dan jadikan Ramadan ini, karena kita setelah meniatkan ataupun semacam berprasangka kepada diri kita bahwa ini kayaknya Ramadan terakhirku, yang sehingga pastinya kita akan menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik seperti apa yang telah kami sampaikan. Nah, di antara cara supaya Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik, maka jauhilah hal-hal yang menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Disebutkan dalam sebuah riwayat ataupun dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Maksudnya apa? Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dia hanya merasakan lapar dan dahaga saja, namun pahala dari lapar dan dahaga itu dia tidak peroleh. Maka ini musibah. Musibahnya dua di sini. Musibah pertama apa? Musibah lapar, musibah haus. Kemudian musibah kedua, dengan lapar dan haus itu tidak membuahkan pahala. Ya, ini. Nah, bagaimana bisa terjadi? Di antaranya adalah dia melakukan hal yang membatalkan puasa tadi di bulan Ramadan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah dia mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Nah, kemudian Imam As-Suyuti menjelaskan di sini apa yang dikatakan dengan perkataan dusta ataupun qaulaz zur di sini. Qauluz zur di sini adalah perkataan bohong, ucapan-ucapan yang mengandung kebohongan dan adu domba atau fitnah. Itu yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam menjelaskan hadis ini. Jadi setiap insan, setiap muslim kalau di siang Ramadan, malamnya bahkan ada hari ini terkadang dia berpikir gini, kan lagi puasa ini. Lagi puasa maksudnya apa? Ya, dari terbit fajar itu ataupun dari fajar sampai ke terbenam matahari, karena lagi puasa dia nggak ngomongin orang, karena lagi puasa. Kalau ada orang ngomongin orang, malah dia yang pertama kali menasihati, nggak boleh bicara dusta, kawan, nggak boleh kita bicara bohong, nggak boleh fitnah-fitnahin orang, nggak boleh kita gibahin orang, karena lagi puasa. Mantap nggak di sini? Mantap. Tapi dia menyangka apa? Kalau malamnya nggak apa-apa. Nah, ini kan udah nggak puasa lagi. Sekarang udah berbuka, udah boleh seorang gibahin orang. Sepuas-puasnya terus. Kenapa kita nggak puasa? Dia nggak paham bahwa Ramadan itu bukan hanya dari setengah hari itu aja. Ramadan itu dari hari pertama siang dan malamnya itu semua Ramadan, saudaraku.
Bisa dipahami ini? Jadi tidak hanya pas lagi kita menahan lapar dan haus saja, kita juga menahan lapar, menahan ghibah, menahan dusta, menahan berbohong. Tapi kalau udah ya selesai berbuka, nah udah mulai kita beraktivitas lisan ini, mengata-ngatakan orang yang tidak benar. Lagi bahkan sedang berbuka, dia sedang gibahin orang. Coba, ada nggak seperti itu? Ada. Dia berbuka puasa, kemudian dia berbuka dosa. Ada yang sedang orang berbuka puasa, dia juga sedang berbuka dosa. Ada yang bahkan sebelum tarawih gibahin orang dulu, habis tarawih bukan zikir, gibahin orang dulu. Maka sungguh saudaraku, apabila itu dilakukan di bulan suci Ramadan, tidak hanya di siangnya, maka itu termasuk dari hadis ini. Allah tidak akan menerima puasa kita, Allah tidak akan memberi pahala untuk puasa kita. Maka Nabi mengatakan apa? Tidak ada barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, malah mengamalkannya, malah dia melakukan fitnah kepada saudaranya, maka Allah tidak butuh. Seperti itu bahasanya, coba. Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ada, yang kita tahan. Kemudian dalam hadis yang lain yang membuat pahala puasa itu hilang, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warrafath, fa in sabbaka ahadun aw jahula alayka faltaqul inni shaim, inni shaim. Puasa bukanlah, coba kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rafath. Apabila ada seseorang yang mencelamu, apabila ada orang yang mengejekmu, apabila ada orang yang mencacimu, apabila ada orang yang usil kepadamu, apabila ada orang yang membulimu, maka katakan kepadanya, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Nah, kita lihat dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bahwa Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak akan memberi pahala untuk puasa kita kalau kita di dalam bulan suci Ramadan ini melakukan al-lagwu. Apa itu al-lagwu dalam hadis? Yang nanti gara-gara al-lagwu ini membuat kita batal pahala puasa. Al-lagwu dijelaskan dalam kitab Fathul Bari adalah perkataan sia-sia ataupun canda-canda yang berlebihan, yang gara-gara canda berlebihan itu mengandung emosi, mengundang emosi sampai terjadi pertengkaran, dan apapun perkataan-perkataan yang tidak membawa faedah. Nah, itu yang dikatakan dengan al-lagwu. Sekedar lagwu saja dalam bulan suci Ramadan menghilangkan pahala puasa. Seperti itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis juga disebutkan apa yang menyebabkan pahala puasa kita itu sia-sia. Maksudnya kita tidak akan memperoleh apapun dari puasa kita itu gara-gara ar-rafath. Apa itu ar-rafath? Dalam Fathul Bari juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ar-rafath adalah digunakan untuk pengertian kiasan. Kiasan itu apa? Kiasan untuk seorang laki-laki yang menceritakan, yang menyifati tubuh wanita ataupun apapun yang berhubungan dengannya. Dan di sini bukan hanya laki-laki yang menceritakan, mensifati, menjelaskan wajah wanita, tubuh wanita. Namun bisa saja ini juga terjadi sama perempuan yang mereka asyik ngomong tentang laki-laki. Nah, ini juga gara-gara pembicaraan itu bisa menghilangkan pahala puasa. Dan pastinya yang membuat pahala puasa kita hilang adalah yaitu maksiat. Secara umum berarti maksiat, baik itu pastinya adalah maksiat besar. Dan ini dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, beliau menyampaikan apa? Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa.
Dari apa kita berpuasa? Dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Jadi disebutkan di sini apa? Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu juga ikut berpuasa. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Di sini disebutkan secara khusus bab tetangga. Ya, karena di sini sering orang tidak menjaga lisan tentang tetangga, terjadi percekcokan dan lain sebagainya. Bersikap tenang dan berwibawalah. Kemudian kata Jabir apa? Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Jangan kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Jangan sampai puasa dengan enggak puasa sama aja. Maunya kalau udah puasa menjadi kita terpuasakanlah segala-galanya juga. Seperti itu semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita sampaikan di dalam kesempatan kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita untuk tidak terjerumus dalam melakukan hal-hal yang diharamkan di bulan suci Ramadan ini dan bahkan sampai ke seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita juga kemampuan untuk selalu dapat kita mentaati perintah-perintahnya sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita beristiqomah dengan iman dan takwa ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.